Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merdes dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pandemi COVID-19 masih mengintai kita semuanya. Oleh karena itu salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah dengan vaksin. Kenapa? Karena ini bisa melindungi diri kita dan juga orang lain yang masuk golongan rentan terpapar COVID-19. Salah satunya adalah anak-anak yang juga kasusnya terus meningkat seperti itu ya. Apalagi untuk anak-anak yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu bahaya komorbid anak penderita COVID-19. Memang kita sebagai orang tua kalau ngomongin anak gitu ya, sehat atau sakit ini menjadi tanggung jawab kita. Makanya penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengajari anak untuk terus hidup sehat. Nah gimana caranya untuk mengajari anak untuk terus hidup sehat? Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, menjadi contoh. Kita tahu pemirsa kalau yang namanya anak adalah peniru yang ulung seperti itu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang anak, harus meniru apa yang orang tua lakukan. Ini jadi hal yang penting. Yang ditiru baik atau buruk. Nah, kita sebagai orang tua tentunya menginginkan anak kita meniru hal-hal yang baik dalam kehidupannya seperti itu ya. Makanya ini penting sekali, penting banget bagi kita orang tua, apalagi yang first timer gitu ya, baru pertama kali punya anak pertama. Ini menjadi PR banget bagi kita untuk kemudian mengontrol diri kita, mengevaluasi untuk kemudian bagaimana kita bisa menjadi contoh yang baik, role model yang baik untuk anak-anak kita. Karena kalau kitanya berbuat yang baik, anak-anak kita juga akan melihat kita, mencontoh kita, mereka akan berbuat baik. Kalau kita pola hidupnya sehat, mereka akan sehat. Tapi kalau kita suka begadang, nggak suka olahraga, makannya junk food segala macam, maka anak-anak akan meniru. Makanya kita sebagai orang tua harus menjadi contoh gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua. Memasak bersama. Nah, kadang-kala kan anak-anak itu yang namanya anak itu susah banget yang namanya kalau untuk disuruh makan gitu ya. Nah, pertanyaannya itu kadang-kadang gimana caranya supaya anak-anak kita itu mau makan gitu. Apalagi kalau kita konteksnya ngomongin hidup sehat, maka makan makanan yang sehat. Nah, nggak ada salahnya nih pemirsa, kita sebagai orang tua untuk mengikut sertakan anak kita untuk masak bersama. Mungkin bisa dimulai dari pergi ke pasar bareng atau belanja sayur-sayuran gitu yang disuka. Dek, kamu sukanya yang apa? Oh, aku yang suka yang ini mah gitu. Oke, kita beli, habis itu kita masak bareng ya gitu. Nah, biarkan si anak ini berkreasi dengan masakannya, dengan makanannya semaunya mereka gitu ya. Nah, ketika nanti sudah jadi, ini kreasinya adek nih gitu. Ayo kita makan bareng. Nah, dengan memanfaatkan momen memasak bersama ini menjadi hal yang sangat penting untuk sebagai salah satu cara mengajarkan anak untuk hidup sehat gitu ya. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Jangan buat makanan sebagai hukuman atau penghargaan. Kan sering banget nih pemirsa kalau anak-anak nih, semisal udah melakukan apa gitu ya, hal yang baik, terus kemudian kita ngasih penghargaan. Penghargaannya katakanlah, deh nanti kalau kamu bisa gini, nanti kalau PR sekolahnya dapat nilainya 8 gitu ya, nanti mama kasih permen. Nah, jangan seperti itu. Kalau bisa, jangan membuat penghargaan atau hukuman itu berupa makanan yang notabene-nya nggak baik. Semisal permen kan kalau banyak-banyak bisa merusak gigi seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa, kalaupun mau memberikan penghargaan, kalau bisa makanannya yang sehat seperti itu ya. Oke, kita lanjut poin yang keempat. Biasakan minum air putih. Namanya tubuh kita sebagai manusia gitu ya, terutama juga anak-anak memang harus terhidrasi dengan baik. Nah, memang kalau kita ngomongin tentang anak yang lagi dalam proses tumbuh kembang, menjadi sangat penting untuk membiasakan anak-anak kita itu untuk minum air putih. Karena air putih itu sehat. Jangan sampai anak-anak kita nanti minumnya minum yang soft drink gitu ya, yang nggak sehat-sehat. Malah ini bisa mengganggu tumbuh kembang mereka. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Biasakan hidup aktif. Nah, ini juga menjadi penting gitu ya. Apalagi kalau kita ngomong di masa pandemi di mana kita nggak bisa gerak banyak gitu ya. Nah, penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak kita supaya ayo deh kita olahraga, ayo deh kita aktivitas fisik. Jangan cuma nonton aja gitu ya. Jangan cuma tiduran aja, jangan cuma rebahan aja, jangan cuma nonton game atau nonton YouTube terus, tapi juga harus bergerak seperti itu. Biasakan untuk hidup aktif supaya hidupnya lebih sehat. Oke, itu dia tadi beberapa cara untuk mengajarkan anak untuk hidup sehat dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas gitu ya, beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengajari anak hidup sehat. Memang menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan anak supaya hidup dengan sehat. Karena ini masalah habit ya, masalah kebiasaan yang harus dipupuk gitu ya sedari dini. Kalau dari kecil nggak bisa dipupuk dengan salah satu pola hidup yang sehat, agak susah nanti mengubah habitnya kalau udah gede gitu ya. Oke, untuk membahas bagaimana cara untuk mengajari anak untuk hidup sehat telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mas Rudi Mulia MACFC, konselor keluarga dan pernikahan di Ad Familia Indonesia. Selamat pagi Mas Rudi, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, kabar saya baik, terima kasih. Oke, Mas Rudi, hari ini kita bapak-bapak berdua kita ngomongin anak-anak. Oke, Mas Rudi, hari ini kan menjadi sangat penting, apalagi kalau kita ngomongnya konteks masa pandemi ya, Mas Rudi, di mana kita melihat bahwasanya ternyata kasus dari COVID-19 pada anak-anak juga lumayan tinggi juga nih sekarang, makanya sudah mulai ada vaksin juga untuk anak-anak dan juga remaja. Nah, ini kan kalau kita ngomongin jauh-jauh sebelum pandemi atau sekarang lah, ini menjadi sangat penting bagi kita sebagai orang tua untuk mengajari anak untuk hidup sehat. Kenapa? Dengan hidup sehat kan bisa meningkatkan imun dan ya meminimalkan risiko terpapar dari penyakit, salah satunya mungkin COVID-19 seperti itu. Nah, salah satu hal yang harus kita lakukan untuk mengajarkan hidup sehat pada anak adalah yang pertama menjadi contoh. Kenapa kita harus menjadi contoh gitu Mas? Gimana nih Mas Rudi? Ya, memang betul kan kalau anak-anak itu kan mereka belum pernah jadi dewasa gitu ya. Kita yang dewasa pernah jadi anak gitu ya. Jadi untuk anak-anak, untuk mereka mau memilih makanan sehat memang butuh contoh, butuh model. Tadi Mas Radin juga waktu di awal udah ngasih tahu, ngasih penjelasan buat kita semua. Karena anak-anak itu bisa dilatih untuk mereka memilih makanan sehat ya tergantung dari orang tuanya. Waktu mereka memasak, waktu mereka membeli sayuran atau mereka membeli bahan-bahan jadi gitu ya, bahan masakan gitu ya. Itu anak-anak belajar dari orang tua ketika mereka tahu bahwa orang tua mereka peduli dengan apa yang masuk ke dalam tubuh. Nah, anak-anak belajar tuh, itu menjadi modal buat mereka di kemudian hari. Jadi betul bahwa orang tua itu menjadi contoh. Oke, memang penting bagi kita sebagai orang tua untuk menjadi contoh. Tapi pertanyaannya gini Mas, kalau kita ngomongnya nggak hanya di konteks pas pandemi ketika anak-anak nggak bisa main sama temennya. Kita ngomong secara umum ketika mereka bisa main sama temennya. Ketika di rumah, mereka kan memang melihat sosok yang menjadi contohnya adalah orang tua yang mencoba untuk mengajarkan hal-hal baik gitu ya. Terus kemudian ketika main di luar, nah entah ketemu sama teman sebaya atau orang yang lebih tua dari mereka yang kemungkinan gitu ya, kita berbicara kemungkinan melakukan hal-hal yang kontradiktif gitu ya, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan atau dicontohkan sama orang tua mereka. Nah ini bisa berpengaruh nggak sih ke anak sementara kayak di rumah kata mama aku harus A loh, kok kalian B sih? Itu kan katanya nggak boleh. Nah itu seberapa besar pengaruh contoh yang diberikan orang tua untuk menetralisir atau meminimalkan pengaruh negatif atau buruk itu masuk ke anak gitu Mas? Ya, jadi memang kalau orang tua memberikan nilai yang baik kepada anak ya, ini contoh makanan ya, memberikan nilai-nilai yang baik, poin-poin penting gitu ya dalam memilih makanan. Anak-anak itu akan memegang teguh. Jadi biarpun nanti dia keluar, dia bertemu dengan teman-temannya atau warga yang mungkin berbeda nilai dalam memberikan masakan atau makanan, ketika anak tahu bahwa saya punya nilai yang sudah ditanamkan oleh orang tua saya, ya mereka bisa menolak untuk tidak mengkonsumsi makanan tersebut. Karena kan maksudnya anak itu udah berkomunikasi sama kita, berkomunikasi sama anak, dan anak tuh tahu nilai-nilai yang ditanamkan sama orang tua. Contoh anak saya punya anak 2 gitu ya. Anak-anak saya tahu bahwa apa-apa yang mereka boleh makan, apa yang tidak boleh makan. Jadi ketika mereka ada di luar, ketika ditawarkan makanan, misalnya kita pergi sama orang tua lain gitu ya, mereka selalu bertanya, ini boleh nggak Pak? Ini boleh nggak Mah? Gitu. Karena mereka tahu bahwa tidak sembarangan makanan itu boleh masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi memang ini penting sekali sih Mas Raden, memang komunikasi yang dibangun itu mesti kuat supaya mereka punya nilai-nilai seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir ketika mereka ada di luar, mereka punya nilai-nilai yang kuat itu.
Oke, mereka sudah punya pondasi gitu ya, karena sudah terjalin komunikasi yang kuat, sudah ada nilai-nilai yang Ya, sudah ditanamkan oleh orang tua. Oke, ini lanjut, ini hubungannya dengan poin yang pertama menjadi contoh adalah memasak bersama. Ini kemudian efektif nggak sih Mas untuk kemudian mungkin selama masak bersama juga kan tidak hanya ngomongin masakannya, tapi juga quality time-nya ya, biar bisa ngobrol sama anak, bisa bonding sama anak. Ini jadi penting juga nggak sih? betul, betul, betul. Wah ini penting banget Mas Raden. Wah Mas Raden tadi benar bahwa ini emang membangun bonding. Jadi ada relasi, ada komunikasi tadi seperti saya bilang ya. Jadi anak-anak kan bisa berpendapat, anak-anak bisa menyampaikan apa yang dia mau, apa yang dia ingin makan. Gitu. Mungkin dia lihat makanan dari TV atau dia melihat dari apa namanya media sosial. Bilang, kita bisa masak ini nggak Pak? Ma, gitu ya. Jadi anak saya ini misalnya contoh selama liburan ini dia sudah bikin namanya jadwal makan siang seperti ini. Jadi dia sudah memberikan pendapat, aku setiap makan siangku dari Senin sampai Minggu ini gitu ya. Nah kami kan orang tua memilah-milah gitu ya, oh ini boleh, ini oke gitu ya. Nanti kita juga kita beli bersama-sama ke apa namanya ke supermarket gitu ya, kita belanja barang-barang keperluan. Nah, sampai rumah biasanya kayak kita kasih mereka tuh kayak pekerjaan ringan, misalnya misal bikin burger lah contoh ya, bikin burger. Jadi mereka nanti roti mereka olesin, itu kan hal yang mudah ya. Atau mereka nanti yang menata sendiri burgernya, potongan tomnya, potongan ketimnya, dagingnya, mau seperti apa, kejunya seperti apa. Nah itu mereka setelah menyampaikan pendapat yang diajak apa namanya kreasi bersama-sama gitu. Jadi anak-anak ini juga tahu bahwa pendapat mereka diterima dan mereka tahu bahwa misalnya ada makanan yang kami nggak setuju, mereka juga tahu kenapa ini ditolak, kenapa makanan ini tidak boleh dikonsumsi. Seperti itu Mas Raden. Jadi benar ini membangun bonding. Betul, Anak-anak juga boleh menyampaikan pendapat, jadi anak-anak nggak merasa kayak oh apa-apa nggak boleh gitu. Oke, sangat luar biasa ini ya. Ini juga pengetahuan untuk mama papa di rumah ya, ayah bunda juga. Oke, selanjutnya Mas, ini jangan buat makanan sebagai hukuman atau menghargaan. Kan kadang-kala tadi juga aku sempat mention ketika anak dapat apa gitu ya, terus kemudian dikasih penghargaan permen yang notabene-nya ya bukan kita mendiskreditkan permen, cuman kadang-kadang kalau kebanyakan kan jadi hanya bisa merusak gigi dan lain sebagainya. Nah, penting nggak sih atau apa ya, ada worry-nya nggak ketika kita menjadikan makanan ini sebagai penghargaan atau hukuman gitu Mas? Kalau kita sebagai orang tua, kalau ingin kasih makanan ya kasih aja, maksudnya jangan jadikan itu sebagai bentuk hukuman atau sebagai bentuk reward ya. Misalnya gini, anak saya mau makan permen, saya hanya batasi kalau mau makan permen 1 gitu, boleh makan permen 1, tapi setelah itu nggak boleh minta lagi. Jadi ya mereka tahu, jadi sampai hari ini anak saya juga akhirnya udah males juga makan permen gitu, karena ya cuma boleh makan 1, lama-lama undur, keinginan itu nggak pernah ada lagi dalam diri mereka. Contoh lagi misalnya tahun lalu kami bikin namanya keranjang makanan tuh, jadi ini bentuk reward kami untuk mereka mau boleh makan snack itu yang mereka suka ya, kami belanjakan yang mereka suka, lalu kami bikin namanya keranjang makanan. Nah keranjang makanan itu mereka boleh beli dengan kupon. Kuponnya dapat dari mana? Kuponnya itu mereka dapat ketika mereka misalnya membantu orang tua, mereka bisa tidak berantem misalnya, mereka bisa mengerjakan tugas mereka tanpa disuruh. Mereka hari ini kamu dapat kuponnya berapa? Nanti kalau kuponnya terkumpul, mereka mau beli di keranjang makanan sesuai yang mereka mau. Gitu Mas Raden. Oke, ada konsepnya seperti itu yang sangat luar biasa. Ini juga mungkin menginspirasi jadi contoh untuk orang tua yang lain nih. Sangat luar biasa di keluarganya Mas Rudi ya. Oke, next Mas. Biasakan minum air putih. Nah sekarang kan anak-anak sukanya yang soft drink biar kekinian. Anak zaman now kan udah ngerti banget itu ya, anak-anak SD doh. Pak kan ini yang happening yang minuman ini gitu ya. Apalagi kemarin sampai ngantri sepanjang-panjang gitu kan. Nah biasakan minum air putih juga menjadi hal yang penting. Nah ini juga menjadi poin relate-nya ke poin pertama tadi ya. Contoh orang tua juga harus minum air putih juga untuk membiasakan anak-anak minum air putih gitu ya Mas ya? Ya, betul. Ya, ini apalagi sebenarnya saya dapat momen gitu ya untuk ngajarin anak-anak tuh tentang baiknya minum air putih dari tahun lalu waktu pandemi. Jadi kan mereka tahu nih kenapa mereka nggak boleh sekolah offline, harus sekolah online. Ada situasi yang tidak baik gitu ya. Lalu kami kasih tahu bahwa situasi sekarang ini nggak baik gitu ya. Kita mesti jaga imun, jaga diri kita. Nah paling baik itu minum air putih hangat gitu ya. Jadi sekarang saya punya 2 anak gitu. Jadi anak yang pertama itu udah kelas 4 SD sekarang, dia bisa dikasih tahu
dia jadi contoh buat adiknya. Jadi waktu dia sekarang belajar minum air putih hangat gitu ya, dia punya Tupperware sendiri, punya botol sendiri gitu ya, tahu minumannya sendiri. Ya? Jadi dia tiap pagi tumblernya dia bisa ngisi sendiri gitu ya, minum air hangat. Nanti adiknya lihat jadi contoh gitu kan. Nah kakak saya bisa, pasti saya juga bisa. Gitu. Jadi ini saya dapat momen justru waktu pandemi seperti tahun lalu mengingatkan bahwa pentingnya minum air putih hangat gitu ya. Kemudian dari kakaknya turun ke adiknya. Ya saya senang sekali justru momen kayak begini bisa mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak. Ada satu sisi mereka bilang aku mau minuman ini nih gitu, minuman tertentu. Ya boleh kami belikan, tapi maksudnya itu ya mungkin 2 minggu sekali atau bahkan sebulan sekali kami belikan gitu. Jarang sekali kami untuk memenuhi juga permintaan mereka. Jadi kami lebih mementingkan kayak ini ingat air putih hangat lebih baik buat kita. Nah, wah sangat luar biasa ini ya Mas Rudi dan keluarga sangat menerapkan pola hidup yang sehat untuk anak-anaknya. Pas banget sama tema kita hari ini. Oke, yang terakhir Mas, biasakan hidup aktif meskipun kita nggak bisa kemana-mana, apalagi sekarang lagi ada PPKM darurat gitu ya, kita nggak bisa kemana-mana. Ya at least di rumah mungkin bareng sama anak-anak kita lari-lari di sekitar rumah pagi hari gitu. Ini membuat anak kita jauh lebih aktif dalam hal olah fisik, ini juga menjadi penting ya Mas ya? Wah penting banget Mas, seperti tadi kita membangun bonding, kita melatih kayak aktif itu kan melatih sensorik ya, motorik, kognitif mereka, melatih mereka punya cara gitu ya, melihat sesuatu itu banyak banget. Jadi contoh misalnya saya ini kalau di rumah tuh tugas saya ada bermain sama anak, istri saya tugasnya belajar sama anak gitu. Jadi kami ada tugas gitu. Jadi kalau untuk bermain kadang-kadang di-set dulu nih, misalnya main monopoli kan itu belajar tentang perhitungan, tentang bagaimana mengatur mereka punya manage keuangan gitu ya. Kemudian kita main ke taman, main lari-larian, main petak umpet ya. Kemudian kami belajar main skateboard, main sepeda. Justru di masa-masa pandemi seperti ini kayaknya jadi lebih baik gitu. Sama anak saya yang paling kecil itu suka main, dia suka panggil namanya itu main anyok, namanya anyok gitu ya. Anyok itu seperti kami kayak guling-gulingan gitu, kayak main ya laki-laki lah gitu. Jadi dia terus nunggu momen-momen kayak gitu tuh Mas Raden. Kalau saya udah off, misalnya udah nggak ada konseling, udah nggak ada kerjaan, dia nunggu, ayo Pak kita main anyok, namanya gitu, anyok. Jadi kita main guling-gulingan kayak laki-laki pada umumnya lah. Gitu. Oke, ini sangat luar biasa penjelasan dari Mas Rudi. Ini kalau semua ayah, semua papa ini ya, semua bapak ini seperti Mas Rudi, maka anak-anaknya akan bahagia dan juga sehat gitu ya. Terima kasih sudah menginspirasi pagi hari ini Mas Rudi Mulia, MACFC, konselor keluarga dan pernikahan di Ad Familia Indonesia. Sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga dan juga anak-anak di rumah Mas Rudi. Terima kasih, selamat pagi. Sehat selalu buat Mas Raden. Terima kasih. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, bahaya komorbid anak penderita COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Dion Darius Samsudin BMed SC, SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi Dr. Dion, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi pemirsa, kabar baik. Kabar baik ya Dok ya. Sehat ya semua. Semoga sehat terus. Udah lama nggak ngobrol sama Dokter Dion nih. Iya, beberapa bulan. Udah berapa bulan ya Dok ya. Oke Dok, kita hari ini mau membahas, kebetulan juga kan sekarang pemerintah lagi gencar untuk salah satunya vaksin anak-anak juga ya Dok ya. Yang kemudian ini juga refleksi dari bagaimana kemudian kasus COVID-19 pada anak juga lumayan tinggi sekarang ini kalau menurut data yang dikeluarkan oleh Kemenkes seperti itu. Nah sebelum kita membahas tentang komorbid pada anak dan kasus COVID pada anak, Dok, boleh diupdate dulu nggak ini tentang pandemi COVID-19 yang sudah terjadi di Indonesia ini sekarang ini seperti apa? Kan kita juga apalagi sekarang masih dalam masa PPKM darurat ini Dok. Baik.
Baik, mungkin saya update sedikit saja ya, bahwa kita memang mencapai kasus harian itu sudah lebih dari 20.000 kasus harian, sudah hampir menyentuh 30.000 kasus harian secara total. Jadi kasus kita mungkin sudah sangat banyak kasus hariannya, dan dari segi kesehatan anak kita tahu bahwa kira-kira 1 dari 8 kasus COVID itu terjadi pada anak-anak, yaitu pada usia di bawah 18 tahun. Nah, jadi menurut saya itu cukup serius kondisinya. Dan kita juga tahu bahwa tingkat kematian anak-anak dengan COVID-19 di Indonesia itu termasuk yang tertinggi di dunia. Gitu. Jadi kita perlu mengetahui tentang COVID-19 pada anak, begitu Mas. Oke, kalau tadi Dokter Dion menyebutkan 1 dari 8 orang yang terpapar COVID-19 adalah anak-anak, dan kita memiliki kasus yang lumayan tinggi juga di dunia seperti itu untuk kasus COVID pada anak-anak. Nah, pertanyaannya 1 dari 8 ini masuk kategori yang berarti apakah memang anak-anak ini menjadi salah satu golongan? Kalau kemarin kan kita ngomongin golongan yang rentan terpapar COVID kan adalah lansia gitu ya Dok ya. Nah, apakah anak-anak ini juga masuk gitu Dok? Karena kalau kita ngomongin sistem imunitas kan katanya lansia imunitasnya sudah menurun, kalau anak-anak belum terbentuk secara sempurna. Nah, gimana ini Dok? Ya, nah ini jadi cukup menarik ya Mas Raden ya. Saya mencoba membaca beberapa literatur dan di sana disebutkan bahwa bahkan di beberapa negara mereka tidak memprioritaskan vaksin itu pada anak-anak, begitu. Karena mereka merasa bahwa apabila memang sebagian besar lingkungan, terutama dewasa itu sudah divaksin terhadap COVID-19, itu tingkat infeksi itu menurun jauh, termasuk pada anak-anak. Begitu loh. Jadi kalau menurut saya memang betul itu resiko golongan umur yang rentan, tapi sebenarnya banyak alternatif untuk menyikapi kondisi seperti ini. Begitu. Oke. Berarti kalau kita ngomongin menjadi salah satu golongan yang rentan gitu ya Dok ya kalau anak-anak. Nah, kalau berbicara tentang imunnya, nah ini kan kalau masa pandemi kan memang penting banget dan populer banget kita ngomongin imun Dok. Nah, pertanyaannya kita juga ingin clear gitu, penjelasan yang sangat jelas sekali kalau ngomongin anak-anak ini, kan katanya imunnya belum terbentuk sempurna. Apakah memang semua anak-anak ini memang notabene-nya secara fisiologis ini belum terbentuk secara sempurna sistem imunnya? Atau sebenarnya ini tergantung nih gitu dengan kondisi fisik dari masing-masing anak. Mungkin ada yang ya dengan komorbid, genetik dan lain sebagainya akhirnya membuat meskipun di range usia yang sama katakan 5 tahun ini bisa berbeda-beda sistem imunnya tergantung juga pola hidup sehat, makannya apa dan lain sebagainya. Ini gimana Dok? Ya, oke. Jadi pertama mungkin saya mau menjelaskan kembali bahwa COVID-19 pada anak itu pertama kita harus tahu bahwa apabila satu keluarga sudah divaksinasi dengan vaksin COVID-19, tentu itu akan sangat membantu untuk melindungi anak-anaknya dari terkena infeksi COVID-19 begitu. Nah, kalau dikatakan tentang anak yang rentan terhadap COVID-19, saya setuju sebenarnya. Memang bahwa pada data di Indonesia itu diketahui bahwa memang tingkat kematian tertinggi itu ada pada anak-anak usia balita gitu atau 5 tahun ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau untuk sistem imun kita sendiri, memang COVID-19 ini sebenarnya adalah kuman yang baru ya. Jadi ibaratnya kita seperti belum mempunyai perisai atau tameng untuk melindungi dari infeksi seperti ini, gitu. Makanya walaupun kita lihat anak yang memang komorbid itu betul ada, gitu. Tapi bahkan pada anak yang sehat pun apabila dia terkena paparan virus yang tinggi, mungkin satu rumah positif semua, bisa jadi anaknya ikut terkena infeksi COVID-19 seperti itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya kita tetap harus walaupun sistem imunnya sudah bagus, yang kita tahu kalau sistem imun anak itu kan biasa berkaitan dengan gizi. Anak itu gizinya harus baik, kemudian imunisasinya harus lengkap, lalu lingkungannya harus bersih seperti itu ya. Gitu. Tapi selain itu kita juga harus menerapkan protokol kesehatan terutama pada orang-orang di sekeliling anak ini dan terutama orang-orang dewasa begitu. Oke. Nah, ini kalau berkaitan dengan imun, kemudian bagaimana anak ini bisa menangkal virus yang kemudian ya betul ketika tadi Dokter Dion menyebutkan ketika keluarga semuanya kena ya maka potensi anak juga bisa kena gitu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah gejala yang dialami oleh anak ini biasanya
mostly hampir sama dengan yang dialami oleh orang dewasa atau berbeda-beda? Karena kita sebagai orang dewasa juga kan bingung ya, Dok ya. Maksudnya ini kan katanya COVID penyakit 1000 wajah nih, nggak bisa kita pukul rata satu gejala terjadi pada semua orang gitu. Nah, apakah ini juga terjadi pada anak-anak? Kita nggak bisa pukul rata ini gejalanya, ini demam, yang ini nggak demam, tapi sama-sama positif gitu. Gimana ini, Dok? Betul Mas. Jadi kami di RSCA Tambak ini mempunyai layanan konsultasi online untuk pasien-pasien dengan keluhan demam atau suspek COVID-19. Dan saya di konsultasi online ini menemukan bahwa pasien yang positif COVID-19, anak-anak yang positif COVID-19 tentu dibuktikan dengan pemeriksaan swab, baik itu swab antigen maupun swab PCR, itu gejalanya sangat beragam, Mas. Sebagian besar demam, batuk, dan pilek, itu sebagian besar. Tapi ada juga gejala lain seperti misalnya diare, bintik-bintik merah pada kulit, sesak napas, penurunan kesadaran, dan lain-lain gitu. Oke, itu beberapa gejala yang umum terjadi pada anak-anak meskipun akhirnya kita tidak bisa menjudge pukul rata gitu ya, Dok ya. Nah, yang menjadi kekhawatiran ketika kemarin juga nih, Dok. Anak-anak selain imun tubuhnya yang rendah, mereka berbicara tentang carrier gitu, pembawa dari virus itu sendiri ya. Sampai kemudian kemarin makanya ada lumayan pertentangan sana sini pro dan kontra ketika adanya PTM atau pertemuan tatap muka di sekolah seperti karena ditakutkan adalah carrier dan di rumah ada orang tua atau lansia seperti itu. Nah, kalau anak carrier ini bisa sangat berbahaya sekali atau memang gimana sih, Dok? Oke, baik. Jadi memang tentu data mengenai karier ini adalah salah satu kata yang saya kurang setuju ya pemakaiannya ya, karena ini sangat multi interpretasi. Ada yang berpikir bahwa karier itu dia membawa kumannya tapi tidak bisa menularkan. Ada yang berpikir bahwa karier itu dia membawa dan bisa menularkan. Seperti itu. Jadi saya untuk kata karier ini saya ingin mengatakan begini aja deh. Intinya kalau anak dengan COVID-19 itu dia bisa menularkan ke orang lain infeksinya tersebut begitu. Tapi saya tidak membawa kata karier karena kalau menurut saya karier ini orang nangkapnya suka macam-macam nih gitu loh. Jadi itu multi interpretasi. Tapi intinya bahwa dari anak ke anak yang lain itu bisa tertular gitu. Karena itu kami sangat menekankan bahwa pembukaan sekolah tatap muka itu tidak kami rekomendasikan. Karena kami takut ini akan meningkatkan penularan COVID-19 di antara anak-anak maupun di antara orang dewasa terhadap anak-anak seperti itu. Oke, apapun arti dari karier itu sendiri, yang pasti kalau ada anak sudah terpapar, dia bisa berisiko untuk menularkan ke anak-anak atau orang lain yang ada di sekitarnya gitu ya, Dok ya. Makanya untuk pertemuan tatap mukanya masih harus dievaluasi lagi. Baik, Dokter Dion, nanti lagi kita akan bahas di segmen selanjutnya tentang bagaimana dengan anak-anak dengan penyakit penyerta atau komorbid gitu ya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, bahaya komorbid anak penderita COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama kita Dr. Dion Darius Samsudin, BMed SCSPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Kalau tadi di segmen sebelumnya kan Dr. Dion menyebut ketika satu keluarga ini sudah terpapar COVID-19, kemungkinan besar anak dengan kondisi sehat pun bisa juga terpapar. Nah, pertanyaannya sekarang sesuai dengan tema kita hari ini, anak yang sehat pun bisa terpapar. Bagaimana dengan anak-anak dengan komorbid, Dok? Ini berarti risikonya juga sangat tinggi sekali ya, Dok ya? Betul sekali, Mas Raden. Jadi sangat tinggi resikonya terpapar. Tapi kita harus tahu juga bahwa tidak semua anak dengan komorbid itu bisa untuk divaksinasi. Oleh itu kita tekankan bahwa memang harus keluarga itu divaksin lengkap dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Karena tidak semua anak dengan komorbid itu bisa divaksinasi. Seperti itu. Nah, berarti kan tidak semua anak dengan komorbid bisa divaksinasi. Berarti ada penyakit-penyakit tertentu yang dia bisa divaksin atau enggak, berarti seperti itu ya, Dok ya? Anak-anak dengan komorbid tertentu atau gimana nih, Dok?
Oke, baik. Mungkin saya jelaskan dulu tentang komorbid pada anak ya, Mas Raden ya. Jadi kita tahu bahwa komorbid itu adalah penyakit penyerta, penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta itu artinya dia bukan penyakit utamanya sebenarnya. Jadi mungkin dia infeksinya infeksi COVID-19, tapi dari sebelumnya dia sudah ada penyakit. Penyakit apakah itu? Nah, misalnya penyakit obesitas atau badannya kegemukan, atau misalnya dia mengalami penyakit jantung bawaan atau penyakit paru kronis, atau mungkin ada penyakit autoimun atau penyakit bawaan ketidakcocokan darah atau penyakit darah bawaan seperti itu, penyakit ginjal, penyakit hati dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk kondisi komorbid ini, apalagi komorbid yang berat, itu tentu apabila kita mau vaksinasi itu harus konsultasi dengan dokter anaknya dulu gitu. Jadi mungkin tidak bisa langsung divaksinasi seperti itu. Oke, berarti ini mengindikasikan bahwasanya ada anak-anak yang masuk golongan komorbid yang bisa divaksin dan tidak divaksin gitu ya dok ya. Nah untuk mereka yang divaksin kan masih ada harapan dengan harapan ya tadi tercipta herd immunity juga kan di masyarakat kita. Nah untuk anak-anak yang tidak divaksin gimana nih dok? Berarti ya harus menanggung risiko dengan ya apa ya agak susah juga ngomongnya. Maksudnya untuk mereka yang tidak divaksin ini ya harus benar-benar ekstra atau berpasrah pada keadaan atau gimana nih dok? Oke, jadi menurut saya sih tenang saja ya, karena ini kan penelitiannya itu berjalan dengan sangat cepat Pak, gitu. Jadi di saat yang bersamaan kita memberikan rekomendasi bahwa anak 12 sampai 17 tahun boleh vaksin, itu sebenarnya penelitian yang jauh ke bawah, mulai umur 3 tahun sampai 12 tahun atau bahkan dari bayi, itu sebenarnya sudah ada penelitiannya. Tapi memang belum mencapai sebuah kesimpulan seperti itu. Begitu, dan kita tahu bahwa butuh waktu untuk mencapai cakupan vaksinasi yang tinggi gitu. Jadi saya berharap sambil kita menunggu nanti pelan-pelan angka vaksinasi kita juga meningkat lebih dari 10%, mungkin mendekati 50% atau lebih, dan sehingga herd immunity itu bisa lebih cepat terbentuk gitu. Tapi untuk anak-anak yang masih belum bisa divaksin saat ini, either itu karena golongan umurnya belum sesuai atau ada komorbid, tentu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan gitu. Oke, kalaupun akhirnya ya lagi-lagi memang agak sulit gitu ya kalau kita berbicara tentang ya ini tidak bisa masuk golongan yang bisa divaksin. Nah kalau untuk anak dengan yang bisa divaksin nih dok, ini kan ada beberapa merek vaksin ya dengan nilai efikasi yang berbeda-beda seperti itu. Ini pengaruh nggak sih dok untuk anak dengan komorbid ini baiknya dengan yang merek ini gitu, ada pengaruhnya nggak atau semua sama aja vaksin gitu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya Mas Raden ya. Saya coba ingin klarifikasi saja bahwa dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga rekomendasi BPOM RI itu memang vaksin yang dibolehkan kepada anak itu adalah golongan vaksin yang inaktivasi gitu untuk saat ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan itu ada vaksin-vaksin lain yang dapat diberikan pada anak termasuk golongan vaksin yang mRNA gitu. Hanya memang lagi-lagi kita masih menunggu rekomendasi yang terbaru dan menunggu jumlah sampel penelitian yang memadai seperti itu. Oke, berarti kita akan menunggu karena prosesnya dinamis ya dok ya, sangat dinamis sekali gitu, sangat bergerak terus. Sangat dinamis sekali Mas gitu, sangat cepat. Sangat cepat ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari @dania.rahma. Dok, anak saya usia 10 tahun bisa hampir sekali dalam 1-2 bulan pasti meriang atau masuk angin. Itu kenapa ya? Rentan terpapar COVID-19 enggak? Terus harus konsumsi apa biar imunnya kuat? Nah gimana nih dok, usia 10 tahun sekali dalam sebulan atau 2 bulan itu pasti meriang atau masuk angin. Itu kenapa ya? Rentan terpapar COVID atau COVID-19 atau enggak, dan harus konsumsi apa gitu biar imunnya kuat dan sehat terus? Gimana nih dok? Oke, baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Bahwa memang infeksi seperti batuk pilek, demam, mungkin masuk angin gitu dikenalnya di masyarakat gitu ya. Memang sering terjadi pada anak-anak gitu. Tentu kita harus tahu apa sih yang menyebabkan masuk angin ini? Apakah sistem imun anak ini bagus atau mungkin paparan kumannya itu tinggi gitu loh. Misalnya dia sering keluar main-main sama teman, mungkin pas cuacanya lagi kurang baik atau makanannya kurang bersih gitu ya.
Kemudian saya juga tidak tahu ini mungkin gizi anaknya apakah termasuk gizi baik atau gizi kurang. Kemudian satu lagi adalah riwayat imunisasinya, apakah imunisasinya lengkap, apakah sudah diberi imunisasi tambahan, misalnya imunisasi influenza yang cukup membantu terhadap keluhan sering batuk pilek gitu pada anak, seperti itu. Gitu. Nah, untuk vitamin tambahan sebenarnya menurut saya di semua makanan itu sudah mengandung vitamin gitu ya. Di daging, di karbohidrat, sayur-sayuran, buah-buahan itu sudah terdapat vitamin. Jadi harusnya apabila kita mengkonsumsi jenis-jenis makanan itu dengan baik gitu ya, dengan jumlah yang cukup, vitamin itu sudah kita dapatkan. Apabila kita mau menambah lagi dengan suplementasi vitamin itu boleh banget ya, boleh sekali gitu, tapi tidak rutin, tidak wajib gitu loh. Oke, dok, ini kan memang tadi dokter menyebut banyak sekali sumber gizi yang baik lah gitu ya, nutrisi, protein dan lain sebagainya ketika kita berbicara makanan aslinya seperti itu. Tapi kan ini lagi-lagi jadi PR banget untuk orang tua ketika menghadapi anak yang susah banget makan dok. Terutama kayak makan sayuran, buah, atau yang lain-lainnya gitu kan. Ini kan menjadi PR banyak sekali orang tua di luar sana. Nah, akhirnya banyak yang akhirnya, aduh karena pusing gitu ya, dipaksa juga nggak mau, dimuntahin terus. Akhirnya berpikir, tadi dokter menyebut suplemen gitu, suplementasi gitu. Dan akhirnya mereka jadi kayak addicted, kegantungan gitu ya. Akhirnya yaudah deh, daripada nggak bisa masuk sama sekali, ya udah deh full suplemen aja gitu. Nah ini gimana dok, kalau kasus seperti ini, apakah baik atau tidak, atau tetap harus orang tua ya memaksakan dalam tanda kutip untuk anak tetap makan makanan aslinya gitu dok? Oke, baik. Jadi yang pertama saya ingin memberitahu saja bahwa memang kandungan vitamin itu dan penyerapan vitamin itu paling baik apabila kita makan dari sumbernya langsung, yang fresh begitu ya. Jadi kita dapat misalnya vitamin C dari jeruk, itu jauh lebih bagus dibanding kita minum suplementasi gitu loh. Karena pasti penyerapannya beda gitu loh. Yang namanya alami sama yang namanya buatan, seperti itu. Gitu. Nah, saya merasa bahwa dari kita dokter anak juga kita merekomendasikan loh vitamin. Contohnya zat besi. Zat besi itu kita rekomendasikan mulai dari usia 6 bulan sampai usia 2 tahun. Karena kita tahu bahwa berdasarkan data-data yang sudah ada, anak-anak itu memang pasti darahnya itu kurang gitu loh kalau anak Indonesia. Mungkin darah merahnya atau yang kita kenal sebagai hemoglobin itu pas-pasan. Sehingga kita rekomendasikan pemberian vitamin zat besi. Begitu. Tapi memang tidak semua multivitamin atau yang seperti yang diiklan-iklankan itu kita selalu rekomendasikan kan, tidak juga. Tapi mungkin informasi saja buat orang tua ya, apabila membeli vitamin atau obat atau suplemen atau vitamin atau apapun lah namanya itu ya. Nah, coba dilihat di kemasan bagian belakangnya apa kandungannya yang ada di situ gitu. Jadi apakah situ sudah mendapat izin dari BPOM RI satu, kedua kandungannya. Itu kita bisa bandingkan gitu. Vitaminnya adanya berapa banyak, kemudian memenuhi kebutuhan berapa persen dari kebutuhan harian gitu loh. Nah, apabila itu isinya cukup lengkap ya, kita tahu biasanya ada situ ada zinc, ada bisa gitu diberikan kepada anak-anak kita gitu. Oke, berarti juga kita tidak hanya sekadar memberikan aja, tapi juga harus baca gitu ya dok ya, untuk kemudian mengetahui ini sudah lulus BPOM atau belum, kandungannya seperti apa, dan memang berarti ya literasi kesehatannya juga harus mumpuni juga gitu ya, nggak hanya sekadar beli terus kasih ke anak seperti itu. Nah dok, ini kan menjadi penting juga kalau kita ngomongin komorbid gitu ya, menjadi sangat berisiko sekali bagi anak-anak apalagi terpapar COVID-19 gitu, ada yang bisa divaksin atau enggak. Nah sebenarnya apa sih dok yang harus dilakukan? Maksudnya kan sekarang apalagi di PPKM darurat gitu ya dok ya, ketika lonjakan terjadi begitu dahsyatnya sampai kemarin terakhir kan kayaknya kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 6 ini sudah tanggal 5 gitu ya. Itu sudah banyak yang 29.700 sekian gitu kan Pak, angka kasus positifnya seperti itu. 5M dulu dari 3M terus kemudian naik 5M, nggak tahu sekarang sudah berapa M dok. 7M atau berapa M gitu. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh keluarga sebenarnya dengan anak gitu ya, yang apalagi kalau anaknya ada komorbid gitu kan, yang
Ya. penerapan 5M ini menjadi sangat penting dan bagaimana cara mengawasinya supaya ya ini terkontrol dengan baik dan semua terjaga terutama untuk anak-anak ini, Dok. Oke, baik. Benar, betul. Jadi karena kami jujur saja untuk fasilitas rumah sakit pun kita juga sangat full capacity gitu ya. Kita berjuang juga di layanan kesehatan. Nah, jadi untuk itu kita juga harus tahu nih, istilahnya kita harus mencegah daripada mengobati. Betul. Gitu kan, Mas Ran? Betul. Iya. Nah, kita harus menerapkan pola hidup sehat dulu, makan yang bergizi, aktivitas fisik yang cukup, pakai masker, begitu ya. Kemudian ditambah juga dengan vaksinasi seperti itu. Nah, dengan anak-anak dengan komorbid, tentunya kalau anak-anak dengan komorbid itu kita harus mengurangi resiko anak-anak kita terpapar kepada orang-orang lain. Karena kita tidak tahu bahwa apakah orang-orang lain ini membawa kuman COVID-19 atau tidak gitu. Karena kita tahu bahwa penularan COVID-19 itu sangat cepat gitu loh. Apabila kita ada dalam radius dekat, mungkin kurang dari 3 meter, kemudian selama 15 menit itu saja kemungkinan virusnya itu sudah bisa bersirkulasi di udara sekitar kita. Seperti itu. Jadi menurut saya memang harus social distancing, pakai masker. Tapi kita tahu bahwa tidak semua anak bisa pakai masker. Sebenarnya bukan tidak bisa memakai masker, tapi tidak bisa memakai masker secara efektif. Seperti itu. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita jangan kita bawa keluar kalau tidak perlu. Seperti itu. Oke, berarti social Dan distancing. keluarganya juga. Segala macam. Vaksin juga bagi anak-anak yang bisa mendapatkan vaksin ini menjadi sangat penting. Betul. Penerapan prokes dan 5M juga harus disiplin gitu ya, Dok ya. Oke, Dokter Dion, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips-tips yang bisa kita lakukan untuk orang tua kepada anak supaya anak ini tetap sehat selama pandemi gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih bersama dengan Dr. Dion Darius Samsudin, BMed SC SPA, spesialis anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Oke, Dr. Dion, sebelum kita membahas tentang tips untuk menjaga kesehatan anak selama pandemi yang memang menjadi sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatannya, ini ada penelpon, Dok. Kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Ibu Rina, Pak, di Jakarta Barat, Meruya. Dengan Ibu? Ya, Ibu Rina. Sarina. Ibu Sarina? Iya. Di Jakarta ya? Oke, Iya. baik. Silakan Bu Sarina. Ya, dokter, kalau anak saya ada, maksudnya ada kelainan jantung ya, pernapasan ring itu gimana? Apakah boleh disuntik ini vaksin, dokter? Itu yang pertama pertanyaan saya. Terus yang kedua, umurnya 12 tahun gitu ya. Terus yang kedua, tadi vitamin yang dokter sebutkan itu nggak kedengeran sebagian apa saja yang yang harus diberikan kepada anak ya vitamin ya. Nah terus keponakan saya 2 kena COVID nih, dok, baru kemarin divonis positif sama suster ya, periksa di rumah sakit sama suster, tapi dokternya nggak ada karena kan hari ini baru mau online katanya. Nah, untuk pencegah, apakah itu berbahaya ya, dok? Karena ibunya itu tenang-tenang aja, COVID positif bukan berarti anak saya akan bahaya, ya itu baru antigen kok, belum positif banget. Nah itu gimana, dok? Cara meyakinkan adik saya itu kan aneh, dok. Oke, Dokter Dion. Saya COVID. Oke, Dokter Dion sudah jelas atau ada yang ditanyakan, dok? Itu anak ibu 12 tahun, sekarang berat badannya berapa ya, Bu? Pasang ringnya umur berapa? Sekarang berat badannya 50. Oke, pasang ringnya usia 2 tahun berapa? yang lalu. 2 tahun yang lalu baru ya? Oke. Udah sekolah berarti ya sekarang 6 SD? Sudah 6, kelas 6. Oke, baik. Oke, sudah jelas, Dokter Dion? Udah jelas, ya. Oke, baik, terima kasih Bu Sarina di Jakarta. Kita akan coba jawab. Terima kasih. Silakan, Dokter Dion. Oke, Bu Rina, terima kasih ya Bu Rina. Pertanyaannya ini bagus sekali. Kita tahu ini
Jadi sebenarnya yang namanya komorbid itu adalah apabila kondisi anaknya ini masih belum terkontrol. Misalnya nih ya, jadi ada misalnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol gula darahnya. Nah, itu tentu menjadi resiko kalau apabila kita ingin memberikan imunisasi gitu loh. Imunisasi, terutama imunisasi COVID-19, dan ini bukan hanya pada anak saja, pada dewasa juga demikian, seperti itu. Tapi kalau saya dengar dari cerita Ibu Rina ini, sepertinya pertama mungkin kondisi jantungnya itu sudah teratasi, dan saat ini anaknya dalam kondisi baik. Gitu loh. Kondisi baik itu menurut saya mungkin sistem imunnya cukup baik untuk menciptakan kekebalan setelah diberikan imunisasi COVID-19. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa dikonfirmasi ke dokter jantung atau dokter anaknya ya, apakah bisa diberikan vaksin gitu ya. Tapi menurut saya anaknya Ibu Rina ini sebenarnya sudah masuk kriteria untuk vaksin nih. Menurut saya sudah bisa. Seperti itu, karena dia sudah terkontrol gitu, komorbidnya sudah cukup terkontrol. Tapi tentu saya tidak tahu cerita detailnya ya, gitu loh. Makanya kami juga mengharapkan sebenarnya untuk pasien-pasien seperti ini, mungkin untuk screeningnya itu dengan dokter anak, supaya bisa lebih detail lagi gitu loh. Sebenarnya komorbid macam apa sih dok gitu, yang perlu kita perhatikan seperti itu. Karena kasus ini kan seperti agak abu-abu gitu. Betul. Ya, gitu. Dan kalau orang awam pasti berpikiran bahwa oh ini ada komorbid nih gitu. Padahal dari rekomendasi yang kita terima ini dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, di sini sebenarnya tidak disebutkan semua jenis penyakitnya, tidak disebutkan gitu. Tapi tentu saja kalau anaknya masih penyakit jantung yang berat, kebiruan dan lain-lain, itu tentu kita tidak bisa melakukan vaksin. Gitu. Kemudian pertanyaan kedua soal vitamin ya, vitamin apa yang diberikan kepada anak. Saya ingin tetap menekankan bahwa kalau ini anaknya, terutama anaknya udah 12 tahun ya gitu, sebaiknya vitaminnya itu diberikan dari makanan, beneran deh, karena kalau kita berikan obat-obatan lagi dan lain-lain, apalagi saya rasa ini 12 tahun 50 kilo ini udah agak-agak gemuk ya pasti anaknya gitu ya. Menurut saya dia sebenarnya sudah cukup untuk mendapatkan asupan vitamin dari makanan gitu loh. Apabila untuk anak yang lebih kecil atau mungkin anak-anak yang ingin diberikan vitamin suplementasi tambahan, ini saya coba ulangin agak pelan gitu ya. Saya menyarankan pertama adalah multivitamin. Multivitamin itu bisa dibeli di apotek. Mereknya banyak, Bu. Ibu lihat aja yang kandungannya paling panjang. Ibu lihat aja kandungannya paling panjang gitu loh, ya. Yang laku, yang kandungannya paling panjang dan biasanya mengandung vitamin T seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa memberi vitamin D. Vitamin D itu ada vitamin D tetes. Tanya aja ke apotek, mereka pasti udah tahu vitamin D tetes. Kemudian ada juga suplementasi zinc, namanya zinc. Zinc itu yang kita tahu sebenarnya zinc itu salah satu obat diare, tapi itu adalah suplementasi yang kita butuhkan juga. Dan beberapa multivitamin yang panjang itu yang saya bilang itu kadang-kadang udah ada zincnya juga. Seperti itu. Oke, dan terakhir mungkin yang tadi untuk anaknya, keponakannya untuk COVID is real ya dok ya. Oke dok, ini karena waktu juga membatasi kita, karena kita sudah over dok. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati, dan juga Ibu Sarinah, maaf belum bisa menjawab full. Nanti mungkin bisa kontak Dokter Dionnya langsung ya Bu Sarinah ya. Baik, terima kasih Dokter Dion dan teman-teman di Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak. Selamat pagi, sehat-sehat terus untuk semuanya. Terima kasih dok. Baik pemirsa, bagi Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Madlia Semit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.